Jalan-jalan ke kota batik karena ingin bertemu Syahrini, anak ibu yang ganteng dan cantik. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Lintang memimpin doa. Baik, jika sudah, sebelumnya Ibu akan presensi terlebih dahulu. Atun, hadir. Dia, hadir Bu. Usi, hadir. Lintang, hadir Bu. Gani, hadir. Nurwulan, hadir Bu. Baik, masuk semua ya anak-anak. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu. Baik, jika sudah, sebelumnya Ibu ingin bertanya, siapa yang masih ingat pada pertemuan sebelumnya? Kita sudah belajar tentang apa? Ya, kita sudah belajar tentang makhluk hidup. Nah, untuk tujuan pada pembelajaran hari ini, Ibu berharap semoga kalian dapat mengetahui tentang komponen ekosistem, dapat menentukan pokok pikiran dalam bacaan teks non-fiksi, dapat membuat pertanyaan, dan dapat menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Baik anak-anak, pada kesempatan hari ini kita akan belajar materi baru. Tema 5 tentang ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem, pembelajaran ke-1. Ya, langsung ke materi. Ini Ibu ada gambar. Ada yang tahu nggak ini gambar apa? Ya, benar Lintang. Gambar ekosistem. Apa itu ekosistem? Ya, jadi ekosistem adalah suatu interaksi antar makhluk hidup dengan makhluk tak hidup dalam lingkungannya. Nah, ini ada 2 gambar. Coba cari perbedaannya apa saja. Coba dilihat, pada gambar pertama ada gambar apa saja ya anak-anak? Ya, dia benar. Ada hewan, ada rumput, dan ada pohon. Nah, rumput dan pohon itu termasuk dalam komponen apa? Ya, komponen biotik. Nah, komponen biotik itu adalah komponen benda-benda yang hidup. Nah, kemudian di gambar sebelahnya ada apa saja anak-anak? Ya, benar, Atun. Ada pasir, ada batu, air, udara, dan tanah. Nah, itu termasuk dalam komponen apa? Ya, benar, komponen abiotik. Nah, komponen abiotik itu adalah komponen benda-benda yang tak hidup. Kemudian, terdapat teks bacaan tentang ekosistem. Nanti anak-anak dapat menemukan pokok pikiran dari setiap paragrafnya. Ada yang tahu apa itu pokok pikiran? Ya, pokok pikiran adalah gagasan utama dari sebuah paragraf. Nah, kita bahas secara bersama-sama ya anak-anak. Kita lihat di situ paragraf yang pertama kira-kira mana pokok pikirannya? Benar Gani, jadi pokok pikirannya itu semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian di paragraf kedua, apa pokok pikirannya anak-anak? Ya benar, Usi, cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Nah, kemudian untuk paragraf ketiga, pokok pikirannya apa ya? Ya benar, Nurwulan. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Nah, untuk informasi pentingnya apa ya? Ya,
benar, interaksi antar makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem yang tersusun atas individu dan komunitas. Kemudian di paragraf keempat, pokok pikirannya apa ya anak-anak? Ya benar, Lintang. Terdapat pada awal paragraf. Kemudian informasi penting yang didapat itu apa aja? Ya, populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Ya, benar ya. Baik, selanjutnya ada jenis makanan hewan. Nah, silahkan bisa anak-anak baca ya. Setelah membaca dan mencermati jenis makanan hewan, kita dapat membuat beberapa pertanyaan menggunakan kalimat tanya. Coba kita lihat di paragraf ke-1, kita bisa membuat pertanyaan. Contohnya, apa saja jenis makanan hewan? Nah, di situ ada jawabannya kan anak-anak? Ya benar, jawabannya yaitu makanan berupa tumbuhan dan hewan lain. Coba, ibu minta kalian membuatnya. Nanti jika sudah, bisa dibacakan. Ya, benar. Silahkan dia bisa membacakannya. Benar. Sebutkan apa saja hewan pemakan tumbuhan. Nah, di situ ada jawabannya ya. Berarti kalian sudah paham ya. Baiklah. Nah, di sini ibu juga ada contoh gambar hewan. Nanti kalian secara berkelompok mengelompokkan hewan berdasarkan jenis makanannya di dalam tabel. Setelah itu nanti kita bahas secara bersama-sama. Ibu beri waktu 15 menit untuk mengerjakannya bersama kelompok kalian. Untuk kelompoknya ibu bagi menjadi 2 kelompok. Untuk kelompok pertama ada Atun, Gani, dan Lintang. Untuk kelompok kedua ada Usi, Nurwulan, dan Diah. Silahkan dikerjakan dan ibu akan membagikan soalnya. Nah, baik, jika sudah, untuk gambar pertama itu gambar sapi. Jenis makanannya rumput. Golongan makanannya termasuk apa anak-anak? Ya benar, tumbuhan atau herbivora. Kemudian kucing, makanannya ikan, termasuk hewan atau karnivora. Yang ketiga cicak, makanannya serangga, golongannya hewan atau karnivora. Kemudian yang keempat ada kelinci, makanannya rumput atau wortel, golongannya tumbuhan atau herbivora. Yang kelima ada tikus, makanannya daging biji-bijian, golongannya tumbuhan dan hewan atau omnivora. Baik, untuk kelompok 1 dan 2 benar semua? Bagus. Kemudian, ibu ada tugas untuk kalian membuat teks non-fiksi tentang hewan peliharaan yang ada di sekitar kalian. Setelah itu, minggu depan dikumpulkan dan diceritakan di depan kelas. Dan di sini, ibu akan memberikan soal evaluasi. Dan ini ibu akan bagikan ke kalian. Kalian kerjakan juga di rumah. Ini ibu bagikan. Baik, sebelumnya ibu akan menyimpulkan untuk materi pertemuan pada hari ini, di mana ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Dan terdapat pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Seperti itu. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga materi hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semua anak-anak. Dan ibu cukupkan untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Silahkan Gani. Baik, anak-anak, terima kasih. Ibu akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.